Halo teman-teman, hari ini aku memetik berbagai jenis buah yang hanya ada di sekitaran pantai. Buah apa aja tuh? Yuk ikut aku. Pertama, aku memetik buah ini nih. Aku nggak tahu ini termasuk buah atau apa. Bentuknya seperti sate kelapa. Terlihat seperti sosis juga. Teman-teman ada yang tahu nggak ini namanya apa? Tumbuhan jenis ini hanya ada di pinggiran pantai atau di sekitaran muara sungai. Langsung aja kita ambil beberapa. Batangnya nggak terlalu keras, jadi gampang kita ambil. Di daerahku tumbuhan ini namanya sesate. Di daerah teman-teman namanya apa? Kalau yang rumahnya jauh dari pantai, sepertinya jarang yang tahu nama tumbuhan ini. Wih, ada yang mau makan sosis bakar nggak? Tinggal ditambahin saus barbeque aja nih, hehe. Lanjut ke buah yang kedua. Bentuk buah ini cukup unik. Jujur baru pertama kali aku lihat buah ini. Padahal dari dulu aku sering lewat, tapi memang nggak pernah berbuah. Atau memang aku aja yang nggak lihat. Langsung aja kita petik-petik. Nanti di akhir video kita spill ya gimana isinya. Karena aku baru pertama kali lihat buah ini, jadi menurut aku ini termasuk buah langka. Di daerah teman-teman juga pasti jarang buah ini, karena memang nggak tumbuh di sembarang tempat. Lanjut ke buah yang ketiga. Ini benar-benar unik banget. Bentuknya seperti asam, tapi lebih tipis. Sepintas juga terlihat seperti pete. Pohonnya berduri dan buahnya banyak banget. Langsung aja aku petik-petik. Ini tumbuh liar dan gak ada pemiliknya, jadi bebas mau petik berapapun. Di pohon ini banyak terdapat hewan sejenis kumbang yang aromanya seperti walang sangit dan baunya sampai nempel di baju gitu. Jadi kalau metik lihat-lihat dulu ya biar serangganya nggak nempel di baju. Cukup segini aja ya. Lanjut ke buah yang keempat. Buahnya banyak banget dan kalau matang warnanya pink. Cantik banget kan buahnya? Aku nggak tahu ini buah apa, jadi teman-teman yang tahu tolong tulis di komentar biar aku dan teman-teman yang lain juga tahu. Lanjut ke buah yang kelima. Ini buah nostalgia aku pas masih SD. Ini juga tergolong cukup langka karena hanya ada di sekitaran pantai. Itu pun nggak di semua tempat teman-teman. Gampang banget metiknya karena buahnya mudah rontok, jadi pelan-pelan aja ya. Unik-unik banget kan buah di sekitaran pantai? Cukup segini aja ya. Wadah yang aku bawa udah hampir penuh. Kita lanjut jalan lagi. Nah, buah yang terakhir bentuknya bulat-bulat tipis dan berwarna hijau. Ini jenis tumbuhan merambat, tapi sayang buah yang ada di sekitaran pantai jarang ada yang bisa dimakan. Jadi semua buah yang aku petik ini jangan coba-coba dimakan ya. Kecuali teman-teman tahu nama dan fungsi buah-buah ini. Barangkali ada yang bisa dibuat obat juga. Wadah kita udah full nih. Yuk kita spill. Dimulai dari buah yang pertama. Buah ini seperti nggak punya biji. Kalau dibuka terlihat seperti bulu-bulu halus, lebih tepatnya seperti kapas dan lembut banget. Buah yang kedua kulitnya agak keras dan ternyata tidak memiliki daging. Di balik kulitnya langsung terlihat biji yang cukup besar. Aromanya juga netral, nggak ada bau yang aneh dari biji buah ini. Lanjut ke buah yang ketiga. Kalau ini udah kelihatan, pasti hanya kulit dan biji, karena memang tipis banget. Nah kan, aku nggak tahu buah-buah ini bisa diolah atau enggak. Selanjutnya buah yang keempat. Buahnya lunak dan daging buahnya seperti jeli. Rasanya juga agak hambar, tapi ada rasa kecut. Buahnya lengket banget kayak jeli-jeli gitu. Kalau buah ini aku tahu, isinya ada lembaran-lembaran berwarna kecoklatan. Teksturnya agak kenyal, baik dari kulit maupun isinya lunak jadi gampang dibuka. Terakhir buah ini nih, tipis banget. Bentuk bijinya hampir sama dengan buah yang ketiga tadi. Teman-teman yang tahu nama dan fungsi buah ini tulis di komentar ya. Cukup dulu untuk video kali ini. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau cek sekalian icip-icip madu trigona di peternakan lebah kami. Yuk panen bareng aku. Peternakan lebah ini nggak terlalu luas, hanya sekitar 1,5 are. Tapi bisa menampung sekitar 80 koloni lebah loh. Lebah jenis trigona atau kelanceng tidak memiliki sengat, jadi aman banget walaupun tidak menggunakan pengaman. Sekarang aku mau coba buka nih satu persatu kotak topping yang sudah menghasilkan madu. Kami menggunakan plastik bening agar suhu di dalam sarang tetap terjaga. Usahakan menggunakan sendok kayu atau plastik agar kandungan madu tidak terganggu. Rasa madu di setiap kotak berbeda loh, dikarenakan nektar bunga yang dihisap juga kadang berbeda. Kantung madu dan kantung telur terbuat dari bahan yang sama, yaitu resin atau getah pohon yang disusun sedemikian rupa agar terbentuk kantung-kantung yang unyu gini. Tapi tidak jarang juga yang fobia kalau melihat sarang lebah ini. Telur yang kecoklatan adalah telur muda, sedangkan yang sudah kuning adalah telur tua. Telur dan kantung madunya terpisah. Kita coba cicip lagi ya. Di bagian sini aja, biar lebahnya tidak terganggu.
Nah, kalau yang ini lebih dominan manis. Lanjut kita cek koloni di kotak stup yang ini. Wah, koloni lebahnya lumayan besar. Terlihat dari telurnya yang banyak banget. Ini sudah termasuk koloni super, teman-teman. Kita cicip sedikit aja ya. Madunya kental dan dominan manis juga. Ini dominan nektar mangga. Nah, sekarang aku mau lihat kotak topping yang udah full madu. Koloni lebahnya udah super banget, dan madunya juga udah banyak banget. Tapi kita panen lain kali ya. Karena kalau banyak gini harus pakai alat khusus. Kita panen yang ini aja teman-teman. Kebetulan aku juga udah bawa mangkuk kecil dari rumah. Yang ini madunya memang belum terlalu banyak, tapi aku ambil sedikit aja. Yang sebelahnya lagi aku sisakan buat lebahnya. Madunya berwarna merah dan kelihatan lumer banget. Kita ambil semua ya, jangan sampai ada yang netes ke bagian telurnya agar perkembangannya tidak terganggu. Karena jika telur lebah ini terkena aliran madu bekas panen, kemungkinan akan gagal menetas dan yang paling parah bisa mengenai ratu lebahnya. Oh iya, banyak teman-teman yang tanya lebahnya masuk dan keluarnya dari mana. Pintu keluar masuk lebahnya ada di bagian bawah sini teman-teman. Mari kita coba. Rasanya manis asam dan pastinya fresh banget. Madu trigona atau kelanceng dari segi harga memang lebih tinggi dibandingkan madu jenis lain. Tapi harga sesuai kualitas dan manfaatnya. Enak pol deh pokoknya. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!